Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu Heni? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Pak Kris. Pada kesempatan ini Ibu akan menjadi coach dalam praktek coaching. Kira-kira persiapan apa yang sudah disiapkan nih, Bu? Oh ya, persiapannya saya menggunakan langkah tirta yaitu menentukan tujuan, mengidentifikasi masalah, rencana aksi, kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, Pak. Ya, bagus. Kemudian kompetensi coaching apa yang Bu Heni ingin kembangkan ini? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan, mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot, serta menggali potensi dari coach. Baik. Lalu kompetensi apa yang spesifik untuk diobservasi, Bu Heni? Kompetensi untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Baik. Lalu indikator ketercapaian dari tujuan yang Bu Heni kembangkan seperti apa kira-kira, Bu Heni? Yang ingin saya kembangkan selalu bisa mengajukan pertanyaan terbuka kepada coach, dan dari mendengarkan penuh sebagai coach bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coach. Seperti itu, Pak. Oke, baik Bu Heni, rencananya sudah baik. Selamat melakukan kegiatan coaching, semoga nanti bisa berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih Bu Heni. Ya, terima kasih Pak Kris. Saya mulai untuk kegiatan coaching. Bu Retno adalah guru kelas 4 dengan jumlah murid yang melebihi kapasitas yaitu 47 siswa dengan ruangan yang ukurannya standar dan tidak terlalu luas. Saat jam pelajaran selesai, terlihat Bu Retno menyendiri di kelas. Beliau tidak seperti biasanya. Beliau terlihat merenung, memikirkan sesuatu. Lalu Bu Heni mendekat dan bertanya kepada Bu Retno. Assalamualaikum Bu Retno. Waalaikumsalam Bu Heni. Bu Retno, dari tadi saya perhatikan kok sedang seperti ada masalah ya, sedang merenungkan sesuatu. Boleh saya tahu? Iya Bu, saya sedang berpikir mengenai suatu hal. Mengapa saya tadi dipanggil kepala sekolah? Baiklah Bu, kalau begitu kita akan membahasnya. Apa topik pembicaraan kita sekarang, Bu? Saya ingin membahas tentang hasil supervisi akademik dari kepala sekolah kemarin, Bu. Kira-kira apa tujuan yang ingin dicapai Bu Retno dari pembicaraan kita pada siang hari ini, Bu? Saya ingin melakukan perubahan dan perbaikan terhadap beberapa hal dari hasil supervisi akademik yang masih belum optimal, terutama dalam pengelolaan kelas. Apakah ukuran keberhasilan dari pertemuan ini ya, Bu Retno? Saya berharap Bu Heni bisa mendengarkan cerita saya, memahami saya, dan saya menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi saat ini, Bu. Saya bisa melaksanakan saran yang diberikan kepala sekolah kepada saya. Oh, gitu ya. Kira-kira apa yang disarankan oleh kepala sekolah kemarin kepada Bu Retno? Dalam pembelajaran di kelas, khususnya pembelajaran di kelas, saya kurang bisa mengelola kelas dengan baik. Saat saya mengajar, banyak anak yang tidak memperhatikan, banyak anak yang tidak fokus dengan pembelajaran. Saya disarankan agar saya bisa mengoptimalkan pengelolaan kelas dengan baik, Bu. Bu Retno, bagaimana sebenarnya situasi yang terjadi sekarang ini? Ibu tahu sendiri, saya mengajar satu kelas itu 47 siswa dengan luas ruangan standar dan tidak luas. Saya tidak bisa maksimal dalam pengelolaan kelas, Bu. Apabila saya buat kelompok belajar, pasti terlalu sempit. Jika pembelajaran saya kurang bisa mengkondisikan murid, jadi murid kurang fokus dalam menerima materi, dan pasti memancing emosi saya.
Kemudian situasi seperti apa yang ingin Bu Retno capai? Saya ingin bisa mengelola kelas dengan baik, Bu. Saya ingin menindaklanjuti saran dan masukan dari kepala sekolah, Bu. Pembelajaran tidak hanya di kelas, tetapi juga bisa memanfaatkan lingkungan belajar yang ada di luar kelas. Saya juga bisa menggunakan teknik STOP untuk pengelolaan emosi saya, Bu. Oke, bagus. Kira-kira apa ada hal lain yang membuat Bu Retno tidak bisa mengelola kelas? Oh iya, Bu. Mungkin karena pembelajaran yang saya lakukan monoton ya, Bu, dan saya tidak mengganti posisi duduk anak-anak. Jadi anak-anak merasa bosan. Nah, mungkin karena itu juga ya, Bu. Biasanya kan Bu Retno dalam pengelolaan kelas itu sangat baik waktu pembelajaran. Kira-kira apa kekuatan yang Bu Retno miliki untuk mencapai situasi yang diinginkan tersebut? Saya memiliki semangat dan kemauan untuk belajar, Bu. Saya memiliki keterampilan dalam penggunaan IT. Saya juga bisa bekerja sama dengan wali murid dalam pembelajaran di luar kelas. Oke, Bu Retno. Apa hambatan atau gangguan yang Bu Retno hadapi dalam mewujudkan situasi yang diinginkan oleh Bu Retno? Banyak, Bu, hambatannya. Yang pertama tempat, karena SD kita dekat dengan jalan raya. Jadi, misalnya saya belajar di halaman, pasti akan terganggu dengan suara bising kendaraan, Bu. Yang kedua, ruangan kelas yang ukurannya tidak memadai. Yang ketiga, murid-murid yang susah fokus dalam pembelajaran, Bu. Terus bagaimana cara Bu Retno mengatasi dan mengantisipasi berbagai hambatan yang kemungkinan datang itu tadi? Yang pertama, saya akan mengumpulkan niat dan semangat di dalam diri saya, Bu. Saya akan bekerja sama dengan pihak sekolah, rekan guru, dan wali murid. Saya juga akan terus menggali potensi yang saya miliki, Bu. Oh ya, apa kira-kira rencana Bu Retno agar dapat mewujudkan situasi atau tujuan tadi, Bu Retno? Masalah belajar, saya akan mengajak anak-anak ke lingkungan sekitar sekolah yang tidak bising. Misalnya sawah atau lapangan dekat sekolah sebagai sumber belajar dan tempat belajar. Kemudian yang kedua, ruang kelas yang ukurannya kurang memadai. Nanti saya akan berbicara dengan kepala sekolah supaya bisa diusahakan bantuan penambahan lokal gedung. Karena memang sekolah saya kurang lokal, Bu. Pihak sekolah juga bisa membahas masalah ini dengan pihak komite sekolah. Dan yang ketiga, untuk memfokuskan murid-murid yang susah, saya bisa melakukan ice breaking sebelum pembelajaran inti dimulai, Bu. Luar biasa sekali ya, Bu Retno. Rencana yang sangat bagus. Rencana yang bagus dan lengkap. Kira-kira ada solusi lain tidak ya, Bu Retno, agar murid tetap fokus apabila pembelajaran dilakukan di dalam kelas dan pengelolaan kelas Bu Retno itu bisa optimal? Ada, Bu. Saya bisa memanfaatkan media, metode pembelajaran yang menarik supaya pengelolaan siswa bisa lebih optimal. Pembelajaran menggunakan game edukasi supaya bisa lebih fokus, Bu, siswa. Oke, bagaimana kriteria keberhasilan dari rencana yang Bu Retno rencanakan tadi? Saya merasa berhasil ketika saya mampu mengelola kelas dengan maksimal saat proses pembelajaran di kelas. Anak-anak merasa senang dan antusias mengikuti pembelajaran. Anak-anak tidak merasa terbebani dan bosan di kelas, Bu. Materi yang saya sampaikan mengena ke anak-anak. Dan anak-anak tidak mengomong sendiri, tidak membuat gaduh, bahkan tidak menjahili temannya saat pembelajaran berlangsung di kelas, Bu. Oke, Bu Retno. Dari rencana yang sudah disusun tadi, bagaimana komitmen Bu Retno terhadap rencana tersebut?
Komitmen saya terhadap rencana tersebut yaitu akan terus belajar dan mengembangkan kemampuan saya dalam pengelolaan kelas. Saya akan memanfaatkan metode pembelajaran dan media yang menarik dalam pembelajaran, serta menjadikan lingkungan belajar sebagai sumber belajar, Bu. Kira-kira siapa ya yang dapat membantu Bu Retno untuk mewujudkan komitmen Bu Retno tersebut? Yang dapat membantu saya dalam mewujudkan komitmen saya yaitu Bapak Kepala Sekolah, rekan-rekan guru, murid-murid serta wali murid. Melalui kolaborasi positif bersama mereka semua, saya akan sangat terbantu dan saya yakin dapat mewujudkan komitmen tersebut. Ya, bagaimana Bu Retno mengukur keberhasilan dari rencana yang sudah Bu Retno buat? Saya akan melakukan pemantauan dan observasi di kelas, Bu. Saya akan meminta kepala sekolah melakukan supervisi dari hasil perbaikan supervisi sebelumnya, terutama di pengelolaan kelas. Jadi, saya akan tahu pengelolaan kelas saya sudah optimal atau belum. Oke, Bu Retno, bagus sekali Bu Retno. Saya salut dengan Bu Retno. Dari hasil diskusi pada hari ini, Bu Retno sudah punya rencana yang jelas, kemudian bisa diukur. Saya yakin Bu Retno bisa menghadapi masalah yang saat ini Bu Retno hadapi dengan komitmen yang sudah Bu Retno buat. Dan pengelolaan kelas yang diharapkan Bu Retno bisa maksimal, serta supervisi akademik dalam pengelolaan kelas bisa meningkat ya Bu. Kemudian bagaimana kesimpulan dari pembicaraan kita pada siang hari ini Bu Retno? Kesimpulan yang dapat saya ambil melalui supervisi akademik dalam pendidikan, kita dapat meningkatkan kualitas diri kita dengan menindaklanjuti saran dan masukan dari observer, yaitu pengawas sekolah atau kepala sekolah. Hasil dari observasi supervisi akademik merubah gambaran dari kompetensi yang kita miliki sebagai seorang pendidik. Jangan pernah lelah dan putus asa dalam bergerak melakukan suatu perbaikan dan perubahan. Ketika ada kemauan pada diri kita, niscaya selalu ada jalan untuk mewujudkannya. Iya, luar biasa sekali Bu Retno. Baiklah Bu Retno, harapan saya semoga Bu Retno dapat melaksanakan rencana aksi dan berkomitmen untuk mewujudkannya. Dan terima kasih ya Bu Retno sudah meluangkan waktu dan mencurahkan masalah Bu Retno kepada saya. Semoga diskusi kita hari ini bisa membawa manfaat dan kita bisa memberikan pelayanan yang baik untuk anak didik kita. Iya, Bu Heni, terima kasih Ibu telah berkenan meluangkan waktunya untuk mendengarkan curhatan saya. Semoga saya dapat melaksanakan rencana aksi dan berkomitmen untuk mewujudkannya. Terima kasih, Bu Heni. Sama-sama Bu Retno. Kegiatan coaching sudah selesai, Pak Kris sebagai observer. Waktu saya persilahkan kepada Pak Kris. Baik, Bu Heni, saya sebagai observer akan memberikan umpan balik. Kegiatan coaching yang dilaksanakan Bu Heni sudah sangat bagus. Bu Heni sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan sudah memberikan perhatian penuh kepada coach dan bisa menuntun coach untuk menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dia hadapi. Kemudian, apakah indikator yang akan Bu Heni kembangkan sudah tercapai? Indikator yang akan saya kembangkan menurut pribadi saya itu sudah tercapai, Pak. Menurut pribadi saya, indikator yang ingin saya kembangkan berupa pertanyaan yang berbobot tadi itu sudah terpenuhi dari mendengarkan penuh
saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang saya berikan kepada Kuci. Baik, secara keseluruhan, saya sudah melihat, mendengar, sebagai coach, Bu Heni telah mendengarkan aktif, menggunakan rasa, dan mampu memberikan pertanyaan berbobot dengan alur tirta, dan dalam proses coaching ini serta menggali potensi coaching dengan baik. Lalu setelah coaching ini, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Heni kembangkan? Selain pertanyaan berbobot, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah menggali secara mendalam potensi yang dimiliki Koci, Pak. Membuat kalimat-kalimat dengan kaidah bahasa yang benar dan baku, serta meningkatkan kehadiran penuh supaya kemitraan lebih melekat dalam melaksanakan coaching, sehingga antara coach dan coach itu bisa saling terbuka dengan terus belajar dan melihat video tentang coaching akan menambah pengetahuan saya, sehingga saya berharap dalam melaksanakan coaching ke depannya akan lebih maksimal. Seperti itu, Pak. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Heni. Saya sebagai observer, sebagai pengamat, apabila ada hal yang kurang berkenan dari tutur kata saya, dari sikap saya, mohon untuk dimaafkan. Begitu Bu Heni, saya tutup untuk penilaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, Pak Kris? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu. Ya. Pada kesempatan ini Pak Kris akan menjadi coach dalam praktek coaching bersama Ibu Murmur ini sebagai coach. Kira-kira persiapan apa yang sudah Pak Kris siapkan? Dalam kesempatan kegiatan coaching ini saya sudah menyiapkan beberapa hal, yaitu antara lain menggunakan langkah tirta, yaitu menentukan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Selain itu, saya juga berusaha menyediakan tempat yang nyaman karena coach yang ingin saya pandu dalam kegiatan coaching ini menginginkan kegiatannya dilakukan secara daring seperti itu. Oh ya, kompetensi coaching apa yang ingin Pak Kris kembangkan dalam kesempatan ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching ini adalah saya ingin mengembangkan kompetensi komunikasi saya, terutama dalam memberikan pertanyaan berbobot dalam kegiatan coaching ini, kemudian berusaha menjadi pendengar yang baik dan menggali potensi diri dari coach. Oke, kemudian kompetensi apa yang spesifik yang akan Pak Kris observasi? Kompetensi yang spesifik untuk diobservasi adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan yang Pak Kris kembangkan itu seperti apa? Indikator ketercapaian tujuan yang saya kembangkan adalah ingin selalu bisa mengajukan pertanyaan secara terbuka kepada coach, dan dari mendengarkan penuh sebagai coach bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coach, sehingga coach bisa memahami pertanyaan dengan baik dan bisa menemukan solusi untuk permasalahannya, begitu Bu. Oke Pak Kris, selamat melakukan kegiatan coaching bersama Ibu Murtini.
Baik Bu, terima Silahkan. kasih. Ya Pak Kris, kegiatan coaching yang dilakukan Pak Kris dan Bu Murti sangat luar biasa, bagus sekali. Kira-kira dari skala 1 sampai 4, saya sebagai observer memberikan nilai 4 untuk Pak Kris sebagai coach. Jadi Pak Kris sudah terlihat untuk alur tirtanya di dalam kegiatan coaching tadi. Pak Kris menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh coaching. Kemudian untuk Pak Kris, apakah indikator yang akan Pak Kris kembangkan sudah tercapai dari kegiatan ini tadi? Baik Bu, terima kasih untuk penilaiannya. Menurut saya pribadi, indikator yang ingin saya kembangkan berupa pertanyaan berbobot yang saya rasa sudah terpenuhi Bu, dan mendengarkan dengan penuh perhatian, saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan untuk coaching seperti itu. Ya, secara keseluruhan saya sudah melihat dan mendengar sebagai coach, Pak Kris telah mendengarkan aktif, menggunakan rasa, dan mampu memberikan pertanyaan berbobot dengan alur tirta. Dan dalam proses coaching ini, serta dapat menggali potensi yang dimiliki oleh coaching. Setelah coaching ini, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Kris kembangkan? Selain pertanyaan berbobot, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah menggali secara mendalam potensi yang dimiliki oleh coaching Bu. Kemudian membuat kalimat pertanyaan yang sekiranya mudah diterima dan dipahami oleh coaching, sehingga coaching pun bisa menggali potensi dirinya dengan baik untuk menyelesaikan masalah-masalahnya dengan solusi-solusi terbaik begitu. Kemudian bisa saling terbuka juga dengan terus belajar, tentu dengan melihat contoh-contoh video coaching seperti itu dan mencoba mempraktekannya dengan teman-teman atau rekan sejawat di sekolah, maupun juga bisa diterapkan latihan untuk coaching bersama anak-anak di rumah seperti itu. Luar biasa sekali Pak Kris, alhamdulillah. Terima kasih. Saya sebagai observer, apabila ada hal yang kurang berkenan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Heni. Sama-sama Pak Kris.